Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, yaitu Marsal Rusdiandi dengan NIM 2023 11301. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kemarin, yaitu membuat suatu contoh penerapan sistem kontrol adaptif, di mana kemarin saya mengambil contoh pada pengatur suhu ruangan. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan video kemarin, yaitu menjelaskan tentang diagram blok pada pengatur suhu ruangan yang telah saya buat kemarin. Oke, next. Nah, ini merupakan bentuk diagram blok dari pengatur suhu ruangan dengan sistem kontrol adaptif. Di mana pertama di sini terdapat set point, yaitu nilai atau suhu yang kita inginkan, yaitu saya gunakan contohnya 25 derajat Celcius. Kemudian set point ini masuk ke dalam model referensi atau blok model ref ini, di mana blok ini menggambarkan respon sistem yang ideal kalau semuanya sempurna, atau blok tujuan sistem kalau sistem ini sempurna. Di sini modelnya, rumus awalnya itu WMS, kemudian dipakai 1/10 S ditambah 1. Artinya kalau kita kasih perintah suhu 25 derajat Celcius, model referensi akan menunjukkan bagaimana suhu seharusnya naik secara halus dan stabil menuju 25 derajat Celcius. Output dari model referensi ini disebut dengan YMT. Kemudian hasil dari model referensi ini, yaitu YMT, dibandingkan dengan hasil nyata dari plan menggunakan blok sum, di mana nanti akan ketemu error. Kalau hasil nyata masih jauh dari harapan, errornya juga akan besar, dan kalau hasil nyata sudah mendekati harapan, errornya akan menjadi kecil. Error inilah yang nantinya menjadi bahan bakar bagi sistem adaptif untuk belajar dan memperbaiki diri. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam kontrol adaptif, yaitu pada blok E times R. Kemudian hasilnya dikalikan dengan Y gamma ini, di mana Y gamma yaitu kecepatan belajar sistem, di mana jika errornya besar, perubahan akan juga cepat, dan jika error kecil, maka perubahannya juga semakin lambat. Setelahnya, dari Y gamma diintegrasikan sehingga didapatkan parameter, yaitu theta T, di mana parameter theta T ini merupakan parameter controller yang akan berubah otomatis seiring dengan waktu. Nah, nilai theta T dari hasil pembelajaran ini, Y gamma pembelajaran, itu masuk ke blok kontrol produk. Ini masuk ke blok kontrol produk. Begitupun dengan set point tadi. Jadi set point masuk ke kontrol produk, kemudian theta T juga masuk ke kontrol produk. Di mana awalnya theta diset ke 0,1 sesuai gamma, itu merupakan tebakan awal aja. Tapi seiring waktu, theta T akan berubah. Itu menyesuaikan kondisi agar keluaran mengikuti referensi tadi, atau mode referensi ini. Outputnya itu adalah UT. Inilah yang akan menjadi sinyal pengendali pemanas. Jadi output dari kontrol produk ini adalah UT yang menjadi pengendali pemanas. Nah, dari outputan ini, yaitu UT, ini masuk ke dalam plan, yaitu model fisik dari sistem pemanas, yaitu GPS 2/20S ditambah 1. Nah, plan inilah yang menggambarkan bagaimana ruangan bereaksi terhadap
panas, yaitu ada waktu tunda karena butuh waktu untuk ruangan memanas, dan ada respon lambat karena kapasitas termal ruangan. Nah, dari plan ini terdapat output, yaitu suhu aktual atau YT di sini. Nah, kemudian dari penjelasan tadi, dari struktur tadi, diagram blok ini, terdapat 3 buah skop untuk memantau outputannya, di mana pertama skop model referensi itu merupakan suhu ideal yang diharapkan. Jadi, bagaimana suhu yang diharapkan dalam ruangan tersebut. Kemudian scope plan, yaitu ini scope plan itu suhu nyata dari ruangan. Jadi suhu dalam ruangan tersebut yang telah diukur. Dan scope theta ini adalah scope yang melihat yang berubah-ubah seiring dengan sistem belajar. Nah, biar lebih jelasnya dari hasil scope, kita lanjut ke next slide. Nah, pada scope mode referensi ini terdapat sebuah grafik di mana pada scope mode referensi ini kurvanya naik secara halus menuju ke suhu target, yaitu 25 derajat ini tanpa adanya overshoot besar. Ini merupakan acuan atau respon ideal pada sistem kontrol adaptif ini. Kemudian next-nya ini ada scope plan atau suhu ruangan sebenarnya. Nah, awalnya berbeda jauh dari mode referensi. Bisa dilihat sangat jauh berbeda. Nah, di mana pada scope plan ini terdapat overshoot dan osilasi. Nah, terlihat jelas di sini. Namun, seiring waktu, kurva akan mendekati model dan akhirnya mengikuti pola yang mirip. Jadi dari sini overshoot, osilasi, kemudian lama-lama dia mendekati mode referensi tadi. Nah, gini, di 25 derajat. 25 di sini. Hal ini menandakan bahwa sistem adaptif ini berhasil mengoreksi dinamika dari plan tadi. Kemudian skop terakhir adalah skop theta atau skop parameter adaptif. Nah, terlihat nih jelas terdapat fluktuasi besar pada awal karena sistem sedang belajar dari error. Jadi ini sistemnya masih belajar, namun lama-kelamaan osilasi akan mengecil dan theta akan stabil. Ini menunjukkan bahwa sistem telah menumpukan nilai penguat yang sesuai agar keluaran mengikuti model referensi, agar sesuai seperti ini tadi. Nah, jadi dia dari gede lama-lama akan semakin mengecil osilasinya dan lama-lama akan menjadi stabil. Oke, kesimpulannya adalah di mana hasil dari simulasi tadi terlihat bahwa kontrol adaptif bekerja sesuai dengan tujuan. Meskipun plan awalnya berperilaku berbeda dari model, sistem secara bertahap memperbaiki diri dan mencapai kestabilannya. Perubahan nilai theta tadi itu menunjukkan adanya proses pembelajaran dinamis yang membuat keluaran plan mampu meniru model referensi, memastikan suhu ruangan terjaga pada set point. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.